Yahoo! Moshi Moshi Mina! Welcome back to my YouTube channel! Yay! So, today, karena banyak yang request, jadi aku bakalan sedikit share. Nggak sedikit sih, tapi banyak. Ya berapa lah gitu tentang sekolah di Jepang. Jadi sekarang udah hampir 3 bulan aku di sini dan here we go. Jadi untuk yang pertama kali aku bakalan jelasin aku itu sekolah di mana. Jadi aku itu sekolah di namanya sekolah Asahi Gaoka High School atau dalam bahasa Jepang Asahi Gaoka Koko. Dan Asahi Gaoka itu sekolah nomor 1 di Aichi Prefecture. Jadi prefecture itu provinsi. Jadi kalau kayak di Indonesia itu Aceh, terus Sumatera Utara atau Sumatera Barat. Jadi Aichi itu provinsinya dan aku di Nagoya. Jadi Asahi Gaoka itu ada di Nagoya dan nomor 1 di Aichi. Dan sekolah Asahi Gaoka ini nggak beda dengan sekolah-sekolah lain yang di Jepang, karena sekolah di sini tuh nggak ada seragam dan kami boleh boleh pakai makeup, boleh pakai heels, dan yang cowok boleh rambutnya sepanjang apa juga boleh. Terus pokoknya intinya kami boleh pakai apapun yang kami mau ke sekolah. Karena sekolah Asahi Gaoka ini freestyle dan sangat berbeda dari sekolah yang lain. Jadi langsung aja kita masuk ke fact yang pertama tentang Asahi Gaoka High School. PE class. PE itu Physical Education atau kita sebutnya di Indonesia penjaskes. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Jadi di Asahi Gaoka ini kami seminggu tuh ada 3 kali PE atau sport class. Jadi kalau aku sih di kelas aku kenanya Senin, terus Rabu, terus Jumat. Jadi kami dalam sport class ini bisa pilih dari beberapa pilihan. Kami bakalan ganti setiap 4 bulan PE yang kami ambil, sport yang kami ambil. Jadi aku pas baru masuk aku tuh pilihnya tenis. Dan sekarang udah ganti ke basket, dan nanti bulan Januari aku bakalan pilih volley atau badminton. Jadi banyak sih pilihannya karena di Asahi Gaoka itu ya memang gede banget lapangan-lapangannya. Ada baseball, basket, berenang, dance, ada volley, table tennis, terus ada handball, terus ada apa lagi ya? Banyak deh pokoknya. Yang jelas aku kemarin itu sempat ragu untuk milih dance atau basket karena aku suka dua-duanya, dan akhirnya aku pilih basket dan it's very fun. Dan facts yang kedua yang aku mau jelasin ke kalian itu ialah sistem pelajarannya di sini. Jadi Jepang itu mungkin bukan cuma di Asahi Gaoka tapi di sekolah-sekolah lain juga. Jadi di Asahi Gaoka ini memiliki sistem 50 dan 10. 50-10. Jadi 50 menit untuk belajar dan 10 menit untuk istirahat. Jadi di setiap satu harinya itu ada beberapa pelajaran, misalnya ada berapa ya? Ada sekitar 5, dan dari satu ke satu yang lain ini ada jedanya itu sekitar 10 menit. Jadi dari satu hari itu nggak ada pelajaran ganda dan waktunya cuma hanya 50 menit untuk satu pelajaran dan 10 menit untuk istirahat. Dan untuk makan siangnya itu istirahatnya sekitar 40 menit, dan selesai sekolahnya itu sekitar jam 2.50 siang. Terus yang menurut aku unik di Asahi Gaoka itu, jadi setelah makan siang, bukan setelah makan siang, tapi sambil makan siang, jadi di setiap kelas itu kayak ada radio gitu, dan di radio itu diputarin lagu-lagu yang tujuannya itu untuk relaksasi setelah
panjangnya waktu berjalan, maksudnya panjangnya waktu proses belajar mengajar. Jadi kayak ada relaksasi gitu, sambil ada yang ngesiarin tentang berita-berita terkini gitu. Jadi kayak misalnya hari ini ada apa gitu, jadi disiarin oleh murid Asaigokanya itu sendiri. Dan itu kayak ada shiftnya gitu mungkin ya, I don't really know about it. Terus di Asaigoka yang menurut aku unik juga, kalau antara guru sama murid itu gak ada interaksi selama pelajaran, karena kan satu pelajarannya itu cuma 50 menit. Jadi yang ngejelasin itu cuma emang guru sih, maksudnya yang lebih aktif di kelas itu cuma guru. Ya memang ya paling aktif, emang hampir nggak ada sama sekali interaksi itu maksudnya kayak tanya jawab antar guru. Kalau di Indonesia kan kayak kita, guru malah nyuruh kita untuk buat kelompok dan kita lebih aktif untuk bertanya atau buat tugas atau ini atau itu. Tapi di sini enggak sih, jadi kayak sistem pelajaran aku lagi gitu kalau menurut aku, karena kita di sini dilatih untuk lebih belajar mandiri. Jadi kita tuh kayak belajar sendiri gitu. Guru tuh cuman nuntun kita, dan intinya di sini tuh semuanya serba mandiri di Asaigoka ya. Aku nggak tahu kalau di sekolah yang lain, karena ini berdasarkan pengalaman aku pribadi. Fact selanjutnya. Jadi kan tadi aku udah jelasin kalau di Asaigoka tuh setiap harinya nggak ada pelajaran ganda. Jadi karena itu di sekolah ini setiap kelasnya itu nggak ada yang namanya kursi khusus untuk guru, karena ya itu tadi nggak ada pelajaran ganda dan guru dipastikan untuk berdiri selama pelajaran. Beda sama Indonesia yang punya pelajaran ganda bahkan sampai 3 jam. Dan pastinya di setiap kelas ada kursi khusus untuk guru. Nah, menurut aku itu unik banget sih di Asaigoka ini, karena guru di sini tuh udah terbilang tua, tapi mereka kuat. Karena dari 50 menit jam pelajaran itu mereka harus berdiri aja gitu. So, menurut aku itu unik banget sih dan beda banget. Nah, fact selanjutnya yang aku mau kasih tahu nih, di Asaigoka gak ada PR. Dan latihan itu jarang banget ada. Karena gak ada PR dan gak ada latihan, tapi siswa-siswi di sana itu kayak belajarnya makin giat gitu. Karena mereka gak ada beban sama sekali gitu. Kalau berdasarkan aku sendiri ya, kayak aku tuh malas belajar karena ada beban gitu yang ganggu aku, kayak aduh ada PR nih hari ini, aku harus selesaiin yang ini. Jadi aku kayak gak bisa gak bisa ngelancarin pelajaran yang mana yang aku tuh belum sama sekali lancar sewaktu di sekolah. Jadi kalau di Asaigoka ini kan gak ada PR dan jarang ada latihan, jadi mereka kayak setelah sekolah ya bisa ngelancarin apa yang mereka gak lancar dan mereka pikir mereka belum terlalu bisa dengan hal itu. Ya menurutku itu bagus sih. Dan fact selanjutnya itu di sini itu jadi ada Bukatsu. Bukatsu itu club activity, kalau di Indonesia sebutnya extracurricular. Dan di sini tuh ada lebih dari 36, ya kurang lebih 36 Bukatsu. Dan Bukatsu itu praktisnya dari Senin sampai Sabtu, dan setelah dari Senin sampai Sabtu. Jadi misalnya, jadi setiap Bukatsu itu beda-beda jam pulangnya. Misalnya kayak aku gabungnya di badminton sama band, dan aku gabung juga di English club. Dan dari badminton ini kadang bisa sampai jam 7 malam atau jam 6 malam, 6 sore, 6 malam, 6 maghrib, ya gitulah. Dan kalau di band sendiri aku pulangnya sampai 6:30 karena aku praktisnya waktu ngejamnya itu jam 5.40
Jadi aku bisa pulang itu setengah 7 dan nyampe di rumah sekitar jam 7. Terus kalau di English Club, aku tuh baru join di English Club dan aku belum pernah datang. Karena di English Club ini kita terserah sih mau datang atau enggak. Tapi kalau mau ikut debat, ya debat yang kompetisi, harus rajin datang, ya gitu aja sih. Dan ada beberapa klub yang strict yang ketat. Jadi kayak setiap hari kita harus datang. Itu kayak misalnya kendo sama kyudo. Jadi kayak di kyudo sendiri aku dulu pengen ya masuk kyudo karena aku suka panah. Kyudo itu panah BTW. Panah yang besar banget, emang panah apa sih namanya? Tradisional Jepang. Jadi aku pengen, tapi aku cuma bisa masuk satu doang. Sedangkan aku pengen masuk band juga dan badminton juga. Jadi aku pilihnya badminton gitu. Karena di Kyudo ini selain kita cuma bisa satu klub doang, kita juga harus latihan tiap hari sampai hari Sabtu. Maksudnya nggak fleksibel gitu. Kalau kayak badminton sama band di Asaigoka ini kita bisa datang kalau kita mau ya. Maksudnya ya jangan gitu juga maksudnya, tapi yang kayak bisa fleksibel lah waktunya, bisa kita atur lah gitu. Dan fact selanjutnya tentang Asaigoka. Jadi di Asaigoka itu kalau di Indonesia kan ada kantin dan ada tempat duduk kan. Tapi kalau di Asaigoka itu cuma ada kantinnya doang. Jadi kayak kita tuh di kantin itu kayak cuma disediain makanan snack doang, bukan makanan yang berat. Jadi most of student in Asaigoka bawa bekal sendiri dari rumah. Mau cewek, cowok, guru namanya teacher ya. Ya pokoknya semuanya bawa bekal sendiri dari rumah. Dari pagi hari emang udah dibawa. Jadi bukan diantar gitu sama orang tua, bukan. Jadi emang bawa dari pagi. Fact selanjutnya juga tiap pagi harinya pasti ada pertemuan antara wali kelas dan murid selama 15 menit. Jadi kan misal di Asaigoka ini aku masuknya itu jam 8 lewat 20 udah masuk, dan lonceng bel sekolahnya udah bunyi dari 8.15 kan 5 menit sebelum masuk kan. Jadi kayak udah bunyi dan 8.20 bunyi lagi. Mulai deh wali kelas masuk ke dalam kelas dan murid-murid juga kayak ada diberitahu berita apa hari ini, atau misalnya pulangnya cepat, atau misalnya hari Sabtu nanti ada tes ini, ada apa, kayak pokoknya segala berita pasti ada di pagi hari itu. Jadi kayak pertemuan emang antara wali kelas dan murid. Dan ini menurut aku hal baru bagi aku karena selama aku sekolah di Aceh, wali kelas sama murid itu ada pertemuannya itu saat ada jam dari wali kelasnya itu. Jadi kayak susah juga sih kalau misalnya satu minggu ada satu kali pertemuan, ya susah juga. Kayak kita mau bilang apa gitu tentang kelas, mau ada rencana apa untuk kelas, kita harus nunggu waktu satu hari itu untuk ketemu sama wali kelas. Ya menurutku itu susah dan hal baru juga. Good. Dan fact selanjutnya ini hampir sama sih sama Indonesia. Kalau di Asaigoka itu nggak sama deh. Hampir sama deh. Jadi di Asaigoka ini nggak ada penjaga sekolah atau pembersih sekolah. Jadi siswa-siswinya itu yang bersihin kelasnya sendiri. Dan setelah selesai olahraga, misalnya kita kayak di lapangan tenis, itu kan pasir gitu kan. Kalau di Asaigoka pasir sih. Jadi kayak kita nyapu pasirnya itu sendiri. Jadi kayak emang ada kayak sapunya gede kayak gitu. Emang kita kayak cari, ya gitulah. Pokoknya kita bersihin sendiri dan mandiri gitu. Kalau di Indonesia kan tetap ada penjaga sekolah ya. Dan setelah pulang sekolah pasti ada yang piket kan. Tapi kalau di sini emang nggak ada penjaga sekolah atau orang untuk bersih sekolah. Cuman siswa yang bersihin kelas atau sekolah. Dan untuk toilet juga setiap kelas ada gilirannya masing-masing untuk bersihin toilet.
keren ya. Dan yang beda juga di nggak beda-beda banget sih, tapi menurut aku ini unik. Di sini nggak ada absen, nggak ada yang kayak kalau guru Indonesia kan berapa menit habisin untuk ngabsen gitu kan. Kalau di sini nggak, jadi kayak masuk kita beri salam kayak wahai gozaimasu dan duduk, udah duduk langsung mulai pelajarannya gitu. Jadi nggak ada absen. Jadi kayak memang cuman disediain denah tempat siswanya duduk. Jadi misalnya dari sini siapa aja namanya. Jadi guru cuma lihat gitu. Oh yang kosong ini, berarti ya udah cuman itu aja. Udah langsung mulai. Nggak ada absen kayak siapa nih Fadila gitu. Saya Bu, nggak ada itu. Menurutku unik sih. Dan itulah yang membuat orang Jepang itu dalam sesuatu halnya itu cepat ya. Dari absen aja kita udah bisa tahu. Dari cara jalan aja guys. Cara jalan ini menurut aku strict banget. Yang kayak emang wow, cepet banget. Pokoknya di sini tuh serba cepat, serba mandiri, dan serba cerdas. Dan fact terakhir yang menurut aku baru banget ya, menurut aku hal baru banget yang aku dapetin itu Bungkasai. Bungkasai itu jadi festival musim gugur. Jadi baru masuk musim gugur nih, pasti setiap sekolah di Jepang ada yang namanya Bungkasai. Bungkasai itu di umumnya di sekolah Jepang itu ada 2 hari. Jadi hari pertama untuk siswa-siswa di sekolahnya aja, dan hari kedua itu terbuka untuk umum. Tapi di sini Dasaigoka itu memiliki Bungkasai terpanjang di Jepang. Itu ada sampai seminggu guys. Seminggu kami ada Bungkasainya. Kalian bisa lihat videonya di sini. Ada tuh Bungkasai, udah aku jelasin dari hari pertama sampai hari 7. Nonton ya. So guys, I think it's all about school life in Japan. Jadi selama aku 3 bulan di sini, udah aku ngerangkum setiap harinya. Kalau aku ingat pasti aku langsung catat tuh di notes tentang apa-apa aja hal baru menurut aku, dari hal kecil sampai hal besar. Ya, apa menurut kalian? Tolong isi di komentar ya. Kita saling bertukar pikiran dan saling belajar satu sama lain. Dan kalau kalian ada pertanyaan, boleh langsung di komentar atau IG aku atau email. Dan aku lebih suka buka email sih kalau jawab pertanyaan tentang sekolah-sekolah di Jepang atau tentang beasiswa di sini. So guys, thank you for watching my video. I hope this video bermanfaat buat kalian. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Kalau kalian ada saran mengenai video selanjutnya aku buat, boleh tolong kasih komentarnya di bawah ya. Aku tunggu. So thank you guys. See you in another video, Mina. Bye bye.